Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur atas kehadirat nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa bertemu kembali secara daring untuk melanjutkan pertemuan dari mata kuliah Mekanika Tanah. Di mana pada kali ini kita akan masuk ke pertemuan kedua. Sebelum itu, alangkah baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Semoga perkuliahan kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Di awal tolong bisa dihidupkan kameranya. Oke, saya akan absensi dulu di awal. Pertama dari Muhammad Rizky. Saya mau minta tanggapannya terkait dengan jawabannya tadi. Apa sih sebenarnya lingkup pembahasan dari mekanika tanah dari apa yang saya sampaikan sebelumnya? Menurut pendapatmu apa kira-kira? Muhammad Rizky? Iya Pak, hadir Pak. Silakan. Apa kira-kira mekanika tanah itu? Pelajaran yang berkaitan tentang pembahasan mengenai kondisi tanah, Kondisi tanah. lapisannya Pak. Bagaimana kondisi tanah ya? Iya Pak, lapisannya. Yurike, ada tambahan kira-kira Iya, Yurike? Ada tambahan? Ada Yurike? Tidak, Pak. Mike? Sudah Mike? Mita? Sorry, kok jadi Mike? Mita? Tentang struktur tanah, Pak. Struktur tanah. Oke, Zaida Fadli. Ya. Apa menurutmu? Lebih mempelajari tentang kondisi tanah, oksigen dari tanah, Pak. Oksigen dari tanah. Oke. Wahyu? Wahyu ada enggak? Atau Subhan? Tentang gesekan tanah, Pak. Tentang gesekan tanah. Oke. Cep, terima kasih. Jadi mungkin sedikit perlu diperjelas ya, tapi mungkin nanti seiring dengan berjalannya pertemuan kita, saya harap nanti akan terjawab sebenarnya. Dan nanti juga di pertemuan ini akan sedikit saya bahas. Tapi penekanan di awal ini, mekanika tanah, kita akan lebih berfokusnya secara fisik sebenarnya. Dan mungkin nanti ada sedikit kimianya mungkin tidak akan terlalu banyak. Hanya sebatas kita berbicara mengenai bagaimana pelapukan batuan nantinya. Tapi pada umumnya kita berbicara terkait dengan fisik. Kita berbicara tanah sebagai suatu agregat dari partikel-partikel. Ada partikel-partikel yang mereka beragregat menyatu menjadi suatu tanah. Yang nantinya kita akan pelajari fisiknya terkait dengan gesekan, terkait dengan pemadatannya, tingkat lepasnya, bagaimana ikatan dari masing-masing partikel tadi, itu yang nantinya akan membedakan karakteristik tanah, yang nantinya lebih lanjutnya lagi akan terkait dengan fondasi, terkait dengan bendungan, dan lain sebagainya. Oke, karena itu pada awal pertemuan ini, di hari ini saya akan membahas
mulai dari kita akan coba-coba mendefinisikan terkait dengan tanah. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan tanah? Sebenarnya tanah yang akan kita bahas selama 1 semester depan itu tanah yang seperti apa. Kemudian kita akan sedikit berbicara asal-usul dari batuan, dari mana hadir suatu batuan itu di bumi, sampai ke terkait dengan pelapukan batuan dan jenis-jenis tanah itu sendiri. Oke. Kalau kita bicara tanah, kira-kira apa definisinya? Ada yang bisa memberikan satu pernyataan enggak? Kalau menurut kalian tanah itu apa? Siapa kira-kira? Rozi, Gufairoh mungkin, Wahyu, atau Bima? Ada yang bisa kasih pendapat enggak? Tanah itu apa sebenarnya? Udah? Siapa? Bima, Rozi, Wahyu, Gufairoh, atau yang lain? Tidak ada yang bisa mendefinisikan tanah itu apa? Silakan. Tanah itu merupakan bagian dari kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik lainnya. Oke. Itu kamu hafal atau kamu baca? Bagaimana, Pak? Aida, kamu baca Bagaimana, atau kamu hafal? Kamu baca atau kamu hafal? Udah dicatat dari tadi, Pak, dari sebelum perkuliahan mulai. Oke, sip. Betul ya, nantinya ketika kita nanti berbicara mengenai tanah, jadi ada beberapa hal dulu yang perlu dipahami. Yang pertama itu terkait dengan ketika nanti kita bicara tanah, ada unsur mineralnya atau nanti dalam bentuk partikel-partikel, di mana mineral ini sebagai suatu elemen kimia penyusun batuan. Batuan di sini merupakan suatu agregasi mineral. Jadi elemen-elemen kimia tadi dalam bentuk mineral-mineral tadi dia beragregat membentuk suatu massa padat yang dikatakan sebagai batuan. Yang nantinya sebagian dari batuan tadi akan melalui proses pelapukan sehingga nanti akan terbentuklah tanah. Ini definisi secara umumnya. Jadi tanah di sini dia terbentuk baik itu secara fisik ataupun kimia dari batuan-batuan yang mengalami pelapukan. Dan umumnya sebenarnya tanah sendiri sebenarnya akan mengandung senyawa-senyawa organik dia. Senyawa-senyawa organik yang bersumber dari adanya dekomposisi tumbuhan dan hewan. Yang mungkin nantinya kita tidak akan membahas secara dalam terkait dengan senyawa organik. Meskipun nantinya karakteristik dan jenis tanah juga akan sangat bergantung kepada berapa banyak senyawa organik yang ada di suatu tanah. Kemudian beberapa definisi terkait dengan tanah itu sendiri dari beberapa referensi. Yang pertama, tanah itu didefinisikan sebagai partikel-partikel mineral yang terbentuk dari akumulasi pelapukan batuan yang tidak saling terikat atau dia memiliki ikatan yang lemah dan di dalamnya ada ruang-ruang kosong. Jadi ini yang perlu diingat lagi ya, kata-kata kuncinya partikel mineral, dia memiliki satu bentuk ikatan antara partikel-partikel tadi yang lemah dan ada ruang-ruang kosong di dalamnya. Kemudian dari referensi lain, material yang berasal dari pelapukan batuan, di mana batuan di sini sebagai agregat dari massa yang keras. Kemudian dari sumber yang lain, tanah tadi dikatakan dia berada di atas batuan dasar. Jadi setelah lapisan tanah tadi, di bagian dasarnya lagi ada batuan dasarnya. Ikatan lemah yang tadi saya sampaikan di awal, jadi kalau partikel-partikel yang membentuk tanah tadi, mereka saling berikatan, tapi memiliki ikatan yang lemah, itu karena adanya karbonat, zat organik, ataupun oksida.
Inilah yang nanti akan membedakan beberapa karakteristik dari tanah dan beberapa karakteristik terkait dengan kuat lepas tanahnya. Beberapa poin juga yang menyebabkan kenapa di suatu wilayah tanahnya lebih mudah untuk mengalami erosi, kenapa yang di sini dia tidak mudah mengalami erosi. Itu sederhana seperti itu. Kemudian ruang-ruang atau nanti kita katakan sebagai pori-pori yang berada di satu kolom tanah, biasanya dia terisi oleh udara ataupun air, atau terkadang terisi oleh keduanya, ada air dan ada udara. Kemudian berdasarkan ukuran partikel ataupun butiran tanah ataupun nanti sifat tanahnya, maka akan diklasifikasikan pula menjadi ada yang dikatakan sebagai tanah pasir, lempung, lanau ataupun lumpur. Jadi pasir, lempung, lanau itu dua klasifikasi umum yang digunakan untuk membedakan suatu tanah, suatu jenis tanah. Yang nantinya kalau kalian amati di sekitar kalian, tanah-tanah itu tidak akan dia hanya terdiri dari satu macam saja, jadi hanya pasir saja atau hanya lanau saja, pasti akan terdiri dari campuran masing-masing dari ukuran tadi atau butiran tanah tadi. Kemudian berbicara mengenai mekanika tanah, jadi kita akan bahas ulang kalau mekanika tanah di sini sebagai suatu cabang ilmu yang mempelajari sifat fisik dari tanah. Jadi pertama kita belajar bagaimana sifat fisik dari tanah itu sendiri. Yang dari situ kita akan mempelajarinya ketika suatu masa tanah mendapatkan berbagai macam gaya. Itulah nanti yang akan kita aplikasikan dalam permasalahan-permasalahan teknis atau nanti bisa juga dikatakan sebagai rekayasa tanah. Pada rekayasa geoteknik juga mengaplikasikan sebenarnya dasar-dasar dari mekanika tanah ataupun batuan. Contohnya di sini dalam perancangan fondasi. Geoteknik itu salah satu bentuk eksplorasi deh. Kemudian kita masuk ke asal-usul tanah. Jadi kalau bisa dikelompokkan secara umumnya, maka batuan nanti akan terdiri dari 4 jenis batuan. Jadi ada batuan beku, ada batuan sedimen, dan batuan metamorf. Di mana batuan beku ataupun igneous rock ini dia berasal dari pembekuan magma. Jadi magma yang keluar dari tempatnya, dari rumahnya, kemudian dia mengalami pendinginan, maka dia akan nanti menjadi batuan-batuan beku. Jadi contohnya ada granit, basalt. Sedangkan untuk batuan sedimen, biasanya memang di sini yang terbentuk karena partikel-partikel tanah tadi dalam bentuk apakah pasir dan lain sebagainya, dia mengalami tekanan, kemudian tersedimentasi membentuk suatu batuan. Atau mungkin bisa juga dia mengalami secara kimia, tersedimentasi. Nanti akan kita bahas lebih jelasnya. Yang terakhir ada batuan metamorf, di mana di sini terbentuk karena adanya tekanan ataupun panas yang tinggi tanpa si batuan tadi mengalami perubahan wujud menjadi cair. Adanya panas dan tekanan tadi menyebabkan adanya struktur yang berlapis-lapis untuk batuan metamorf ini. Dan batuan metamorf inilah yang ketika dia mendapatkan panas yang lebih tinggi lagi, maka dia akan mencair dan nanti akan menjadi magma. Jadi itulah kenapa sebenarnya akan ada suatu bentuk siklus batuan. Jadi kalau kalian lihat dari sini, kalau kita mulai berangkat dari si magma ketika dia mengalami pendinginan, maka dia akan menjadi batuan beku. Batuan beku dia bisa mengalami peristiwa metamorf. Jadi metamorf tadi ya, dia mengalami tekanan ataupun mendapatkan panas yang tinggi sehingga nanti dia berubah menjadi batuan metamorf. Batuan beku yang dia mengalami
proses pengangkutan setelah terjadinya pelapukan, dia nanti bisa menjadi batuan sedimen. Jadi setelah mengalami sedimentasi, kemudian pemadatan, kristalisasi, baru dia terbentuk suatu batuan sedimen. Nah, batuan sedimen nanti dia juga bisa menjadi batuan metamorf ketika memang mengalami peristiwa metamorf. Batuan metamorf inilah yang nantinya ketika dia mencair, dia akan kembali menjadi magma. Sampai sini dulu jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Bisa kita lanjut. Bisa, Pak. Oke. Kita coba bahas satu persatu mulai dari batuan beku. Jadi untuk batuan beku sendiri, ini terbentuk karena adanya proses pembekuan magma cair yang dia terdesak bergerak, mungkin bisa dia bergerak sampai ke dalam mantel bumi. Jadi di dalam mantel bumi dia mengalami pendinginan. Jadi pendinginan di permukaan bumi sehingga nanti akan menjadi batu. Nah, batuan tadi, batuan yang berada di dalam mantel bumi tadi, ini dikatakan sebagai batuan beku dalam karena dia mendingin di dalam kulit bumi. Kemudian ada dua faktor utama terkait dengan jenis batuan beku sendiri. Jadi yang pertama adalah komposisi magmanya. Karena kalau kalian nanti pelajari lebih lanjut, masing-masing dari sumber-sumber kawah magma akan memiliki komposisi yang beragam. Yang kedua adalah terkait dengan seberapa cepat proses pendinginan nantinya. Kemudian beberapa jenis batuan beku dimulai dari ada granit, gabbro, dan basalt. Pada gambar ini, pada tabel ini kalian bisa melihat beberapa komposisi dari batuan beku dengan bentuk kejadian, tekstur, dan beberapa mineral dominannya. Jadi masing-masing batuan di sini sebenarnya berupa campuran dari beberapa jenis mineral yang berbeda, di mana akan memiliki tekstur dan bentuk kejadiannya yang berbeda-beda pula. Kemudian berikutnya kita ada batuan sedimen. Untuk batuan sedimen sendiri merupakan suatu batuan yang terbentuk karena proses pemadatan dari deposit pelapukan. Jadi batuan misalnya dari batuan beku tadi, dia mengalami pelapukan sehingga adanya partikel-partikel. Jadi partikel-partikel tadi dia terdeposit di suatu tempat, kemudian dia mendapatkan tekanan. Jadi misalnya dia berada di lapisan bawah, ada lapisan tanah di atasnya, kemudian terjadinya pelapukan batuan tadi. Karena ada tekanan, dia terjadi proses pemadatan dan ada proses sementasi. Jadi sementasi ini menyebabkan terjadinya suatu ikatan antara partikel-partikel dari batuan yang mengalami pelapukan tadi. Biasanya unsur-unsur sementasinya sendiri yang terbawa oleh larutan air tanah itu terdiri dari oksida besi, kalsit, dolomit, dan quartz. Kemudian ketika si unsur-unsur semen tadi yang saya sebutkan tadi mengisi ruang antar butiran, kemudian dia membentuk suatu batuan, maka itu yang nanti dikatakan sebagai batuan sedimen detrital. Jadi batuan sedimen detrital dia berasal dari adanya deposit pelapukan batuan, kemudian dia tersementasi karena adanya pengisian ruang-ruang tadi oleh apakah itu oksida besi, kalsit, atau unsur sementasi yang lain. Beberapa contoh batuan sedimen detrital ada konglomerat, breccia, sandstone, mudstone, dan shale. Yang kedua untuk batuan sedimen ada batuan sedimen kimia, di mana
Batuan ini terbentuk karena adanya proses pengendapan ataupun proses deposisi secara kimia. Jadi contohnya ada batu kapur, gamping, gipsum, dan lain sebagainya. Kemudian batuan sedimen ini juga nanti dapat menjadi batuan metamorf. Kemudian untuk batuan metamorf sendiri merupakan suatu proses perubahan komposisi tekstur batuan akibat panas dan tekanan tanpa adanya perubahan ke fase cair. Sehingga pada batuan ini terbentuk tekstur berlapis-lapis karena adanya pergeseran butir-butir mineral pada peristiwa metamorf. Jadi batuan-batuan metamorf sendiri itu bisa dikelompokkan menjadi yang pertama ada metamorf tingkat tinggi, di mana ada granit, diorit, dan gabbro, dia menjadi gneis. Sedangkan ada sels dan mudstone, dia menjadi slate dan pilit untuk metamorf tingkat rendah. Kemudian beberapa jenis yang lainnya terkait dengan batuan metamorf. Pertama ada marmer atau pualam dan ada kuartsit. Kemudian ketika terjadi atau ketika si batuan metamorf ini mendapatkan tekanan dan panas yang tinggi sehingga dia berubah menjadi fase cairnya, maka dia akan kembali menjadi magma. Selanjutnya untuk pelapukan batuan. Jadi untuk pelapukan batuan sendiri nanti ada pelapukan secara mekanis dan secara kimia. Secara mekanis di sini batuan mengalami penyusutan ukuran tanpa adanya perubahan komposisi asal dari batu induknya. Jadi contohnya ada unloading, jadi proses-proses pelapukan mekanis ini unloading, eksfoliasi, erosi, pembekuan, dan pemanasan. Sedangkan secara kimia itu salah satu kunci utamanya adalah adanya perubahan kimia dari batuan induknya. Biasanya terjadi karena adanya proses hidrasi, karbonasi, dan oksidasi. Kemudian pada proses sedimentasi sendiri, itu nanti akan membedakan beberapa jenis tanah. Jadi ketika tanahnya tidak berpindah setelah terjadi pelapukan, maka di situ akan terbentuk tanah residual. Kemudian ketika si material pelapukan tadi atau partikel-partikel atau mineral-mineral yang pelapukan tadi berpindah melalui aliran sungai, maka kemudian mengalami deposisi, maka itu yang dikatakan sebagai tanah aluvial. Ini contoh dari unloading dan exfoliation atau eksfoliasi. Jadi batuan induk atau igneous rock ini mengalami kenaikan, contohnya terangkat dia, maka ini akan yang menyebabkan salah satu penyebab dari terjadinya pelapukan batuan. Kemudian berdasarkan proses sedimentasinya tadi, kita juga bisa membedakan beberapa jenis tanah. Tadi ada tanah residual, tanah glasial, aluvial, lacustrin, aeolian, dan koluvial. Jadi yang residual tadi sudah ya, karena adanya pelapukan yang berada di tempat asalnya. Biasanya di sini akan terbentuk gradasi ukuran butiran. Biasanya di permukaan akan semakin halus dia. Ada yang di sungai es atau gletser, ada yang dari aliran sungai, tadi juga sudah dibahas, tanah aluvial. Tanah lacustrin itu yang terbentuk pada danau yang tenang. Kemudian tanah aeolian terbentuk karena adanya angin yang membawa partikel-partikel tanah. Kemudian ada tanah koluvial yang terbentuk karena adanya pergerakan. Sampai sini dulu, apakah sudah cukup jelas? Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Ada kira-kira?
Kalau tidak ada, saya ingin memberikan pertanyaan. Jadi silakan disiapkan selembar kertas, dicatat terlebih dahulu pertanyaannya. Baik, Pak. Sudah siap? Sudah, Pak. Oke. Yang pertama, apakah keterkaitan partikel batuan dan tanah? Yang pertama atau soal nomor 1, apakah keterkaitan partikel batuan dan tanah? Oke, sekali lagi soal nomor 1, apakah keterkaitan partikel batuan dan tanah? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nomor 2, jelaskan peranan mekanika tanah dalam penyelesaian permasalahan lingkungan. Nomor 2, jelaskan peranan mekanika tanah dalam penyelesaian permasalahan lingkungan. Nomor 2, jelaskan peranan mekanika tanah dalam penyelesaian permasalahan lingkungan. Sudah? Nomor 3. Sudah, Pak. Nomor 3, sebutkan contoh batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nomor 3, sebutkan contoh batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nomor 3, sebutkan contoh batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Sudah? Sudah, Pak. Nomor 4, sebutkan contoh pelapukan batuan secara mekanis dan kimia. Nomor 4, sebutkan contoh pelapukan batuan secara mekanis dan kimia. Terakhir nomor 4, sebutkan contoh pelapukan batuan secara mekanis dan kimia. Sudah? Mekanis dan apa, Pak? Mekanis dan kimia. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Masih ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Saya persilakan. Kesempatan terakhir. Mohon maaf, Pak. Bertanya, Pak. Silakan, Subhan ya. Kumpulannya di Google Classroom, Pak. Tugas. Ya, Google Classroom. Ya, Pak. Masih. Nanti di tugas mandiri 2. Ada Maaf, lagi? Pak, dikumpulkan ini, Pak. Kenapa? Dikumpulkannya hari ini, Pak. Tidak harus hari ini. Makasih, Pak. Yuk. Jadi deadline-nya sampai minggu depan.
Ada lagi? Tidak, Pak. Oke. Kalau tidak ada, kita tutup ya pertemuan Zoom kita dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf untuk segala salah dan kurang. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan waktunya bisa dimaksimalkan ya sampai 16.50. Bisa digunakan untuk pengerjaan tugasnya. Tugasnya sudah saya keluarkan di Google Classroom. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.